Kalian punya budget under 5 juta dan ingin membeli smartphone yang sangat bisa diandalkan hampir di semua bagian, saya sih berani menyarankan untuk membeli Poco X7 Pro ya. Smartphone ini di saya sudah ada 2 bulan ya, walaupun saya menggunakan smartphone ini sekitar 3 minggu sebagai smartphone kedua saya tetap menemukan ada beberapa poin yang buat saya sih ya bisa saya bilang sih ini sangat disayangkan, atau kalian mau menyebutnya itu poin kekurangan sih sah-sah saja. Nah, apa yang membuat smartphone ini layak untuk dibeli dan apa aja nih poin kekurangan ataupun yang sangat disayangkan dari smartphone ini? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe. Ayo dong, tekan tombol subscribe-nya lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai HP 4 jutaan, Poco X7 Pro hadir dengan desainnya ini kalau buat saya terlihat berani ya, dengan memberikan dual tone warna pada back cover. Bagus sih ini menurut selera saya, apalagi dua lingkaran yang dihadirkan ini lebih berguna ya untuk menempatkan kamera. Mengenai bodi, selama penggunaan saya merasakan kenyamanan saat saya gunakan dalam waktu yang lama. Walaupun membawa baterai gede banget nih ya, 6000 mAh, Poco X7 Pro tetap terasa compact dengan bodinya ini hanya 8,3 mm dan bobotnya hanya 195 gram saja. Kesan solid juga ini masih terasa. Sisi interface yang dihadirkan kategori lengkap. Sisi atas ada speaker, ear blaster sebagai pengganti remote barang-barang elektronik, lalu ada mikrofon. Sisi kanannya ini ada tombol volume ditemani tombol power. Sisi bawah berkumpul nih speaker, mikrofon, USB Type-C, dan slot SIM tray. Buat sebagian orang, ketidakhadiran yang namanya port jack audio itu sih sangat disayangkan atau bisa mereka sebutkan sebagai poin kekurangan. Kalau buat saya pribadi sih ini bukan menjadi suatu masalah, toh karena sehari-hari saya dalam mendengarkan audio sudah mengandalkan yang namanya TWS. Lalu untuk SIM tray pada smartphone ini jelas tidak ada ya, dua slot yang di bawah itu untuk menempatkan 2 nano SIM card. Lagi-lagi ini bukan menjadi suatu masalah karena Poco X7 Pro ini hadir satu varian dengan storage-nya itu terbilang kategori besar ya, 512 GB ataupun setengah tera giga. Ini menjadi poin hal yang bagus untuk HP di harga 4 jutaan. Bagus di sisi belakang, Poco X7 Pro juga membawa tampilan yang bagus juga dari sisi depannya, yang dimana untuk smartphone ini membawa layar dengan yang sudah kekinian ya, seluas 6,67 inch menggunakan model pansol, dan frame hitam yang mengelilingi layar kalau buat saya ini masih kategori tipis. Kualitas layarnya ini bagus. Puas mata ini menatap layar saat saya gunakan dalam waktu yang lama berkat panelnya ini sudah AMOLED ya, dipadu resolusi 1,5K sehingga memberikan tampilan ini terlihat tajam dengan warna yang terbilang kaya serta pekat. Refresh rate-nya sudah 120 Hz dengan kecerahan maksimal peak-nya ini 3200 nits. Jadi saat saya gunakan pada area outdoor, tampilan layar ini masih terlihat. Fitur-fitur layar yang gak kalah kerennya itu sudah DCI P3 100%, support HDR10+, terus Dolby Vision, lalu ada wet touch ya yang membuat layar ini masih bisa dioperasikan saat layarnya basah. Kaca layar juga sudah diperkuat dengan Corning Gorilla Glass 7i dan bagusnya dalam paket penjualan, kaca smartphone ini sudah dipasangkan anti-gores standar saja. Lalu sensor sidik jari sudah di layar dengan respon akurat dan responsif. Sayangnya kalau buat saya ini bisa menjadi poin kekurangan juga, always on display ini hanya muncul 10 detik saja. Perlindungan bodinya ini sudah meningkat ya berkat adanya sertifikasi IP68 yang membuat HP ini tahan di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Untuk softwarenya sendiri, Poco X7 Pro sudah berjalan pada Android 15 dengan tampilan antarmuka HyperOS 2.0. Ini software yang baru ya yang digunakan. Kalau kalian jelajah di pengaturannya ini, kalian akan menemukan banyak fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk kenyamanan penggunaan kalian sesuai kebiasaan. Bagian benar-benar yang membuat HP ini ya benar-benar nyaman ya saat saya menggunakan, yaitu ada pada sisi performanya. Sebagai HP tidak sampai 5 juta, Poco X7 Pro mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra dengan fabrikasi 4 nanometer, dipadu CPU-nya octa-core. RAM-nya ini gede juga ya, 12 GB yang sudah menggunakan LPDDR5X, dan internal storage-nya 512 dengan
UFS 4.0. Skor Antutunya juga kategori tinggi untuk HP, tidak sampai 5 juta, di angka 1,5 jutaan poin. Saat saya gunakan untuk penggunaan yang terbilang menengah ke bawah, bukan menjadi masalah bagi Poco X7 Pro. Semuanya bisa dijalankan, buka aplikasi cepat, terus scroll-scroll juga kategori satset lah ya. Ini suatu hal yang bagus untuk smartphone tidak sampai 5 juta. Nah, kalau buat main game, khususnya ini Mobile Legends, game yang sering saya mainkan, ini benar-benar lancar saat saya mainkan pada pengaturan mentok ke kanan. Di awal permainan FPS bisa tembus di 120 fps, tapi sayangnya di tengah permainan saat suhu smartphone sudah mulai hangat, FPS-nya ini turun kisaran 80-an fps. Begitu juga saat saya coba main PUBG, ini juga kategori nyaman kalau buat saya memainkan game ini hanya untuk fun saja pada pengaturan paling tinggi. Bagus di sisi performa, Poco itu tidak meninggalkan yang namanya dari sisi kamera. Poco X7 Pro mengandalkan kameranya ini beresolusi 50 megapiksel dilengkapi OIS dengan sensor Sony IMX882 sebagai lensa utamanya ya, ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel. Sayangnya kalau buat saya nih ya, Poco belum mau memberikan lensa tele. Kalau buat saya sih ya kasih lah ya minimal 2 kali. Ini termasuk langkah yang bagus andaikan Poco berani melakukan hal tersebut. Sementara untuk kamera depannya ini beresolusi 20 megapiksel. Pengaturan kameranya ini banyak banget, cocok banget nih buat kalian yang suka berkreasi menggunakan kamera dari smartphone. Mengenai hasilnya, kalau buat saya ini jujur ya, kamera X7 Pro termasuk sangat bisa diandalkan, khususnya pada kamera utama. Di kondisi cahaya berlimpah di siang hari, hasil fotonya itu bagus banget menurut saya. Warnanya itu terlihat cerah, padat dengan kontras yang pas, terus detailnya juga kategori bagus. Di kondisi cahaya mengandalkan lampu dalam ruangan masih kategori enak dilihat ya, ataupun bagus juga. Yang saya suka warna foto tidak menurun walau ada penurunan dari sisi detailnya. Lalu di kondisi malam hari, saya sih masih bisa kategori bilang ini bagus ya, karena ini benar-benar warna fotonya terjaga, dengan noise-nya itu buat saya ini minim banget. Hanya saja di kondisi tertentu, warna lampu yang seharusnya terlihat warm berubah menjadi putih. Hasil perekaman video dari kamera Poco X7 Pro, resolusinya ini Full HD 30 frame per second ya. Jadi di sini steady-nya ini tidak saya aktifkan, dan saat melakukan perekaman video kalian tidak bisa pindah ke kamera ultrawide. Hasil perekaman video dari kamera belakang masih Full HD 30 frame per second lensa utama, dan di sini untuk steady-nya saya aktifkan, jadi dia perekaman videonya itu hanya di Full HD 30 frame per second saja. Masih hasil perekaman video, tapi ini di lensa ultrawide-nya, dan dia mentoknya hanya di Full HD 30 frame per second. Hasil perekaman video dari kamera depan, dan resolusinya ini mentok hanya di Full HD 30 frame per second, tidak ada opsi untuk mengaktifkan steady ya. Kurang lebih seperti ini ya, kalau buat saya ini kategori bagus untuk perekaman video baik dari kamera depan maupun dari kamera belakang. Urusan daya tahannya sendiri, Poco X7 Pro membawa kapasitas baterai terbilang besar ya, di 6000 mAh. Selama saya gunakan ya, ini daya tahannya termasuk cukup bisa diandalkan saja.
Nonton YouTube 30 menit menghabiskan baterai 3%, Mobile Legends selama 50 menit ya, 2 match, kapasitas baterainya ini berkurang 14% saja. Kalau dari penggunaan saya, HP ini bisa bertahan hampir 2 hari dengan screen on time-nya ini 6,5 jam lamanya. Jadi ini sudah kategori cukup ya. Tapi kamu nggak perlu khawatir ya untuk dalam mengisi baterai ini, kamu tidak perlu menunggu waktu yang lama. Karena Poco X7 Pro ini sudah dilengkapi pengisian cepat ini 90 watt. Membutuhkan waktu hanya sekitar 1 jam saja hingga baterai penuh. Kesimpulan dari saya, selama saya menggunakan smartphone ini, bisa saya bilang Poco X7 Pro merupakan smartphone yang benar-benar sangat menarik karena banyak menghadirkan fitur yang terbilang sih ini luar biasa ya. Seperti misalkan itu performanya fleksib, kualitas layarnya terlihat memukau, baterai tahan lama ataupun cukup bisa diandalkan, dipadu fitur yang terbilang mahal IP68, membuat HP ini sulit diabaikan buat kalian yang ingin membeli smartphone di harga tidak sampai 5 juta. Khususnya kalian yang mementingkan yang namanya performa. Walau ada nilai kekurangan dari HP ini, kelebihan ditawarkan Poco X7 Pro menjadikannya sebagai salah satu HP yang terbaik di kelasnya dan benar-benar ini bisa saya bilang. Jadi itu aja yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.